Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersama kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Raden Abdul Latif, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan Islam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Kita sekarang lagi berada di Masjid Baitur Surur, masjid legendaris. Di kesempatan tadi kita telah mengikuti kajian Sabtu pagi, kajian rutin Sabtu pagi yang diisi oleh Pak Nur Khatib, Ustadz Nur Khatib Al-Alim. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang Masjid Baitur Surur yang Bapak tahu. Ya, silakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahman yang pagi ini bisa bertemu dengan saya yang menjelaskan sekilas tentang keberadaan Masjid Baitur Surur. Yang saya tahu tahun 1969 saya akan dari Banyuwangi ke sini. Ini kebetulan di sebelah baratnya pas gandeng dengan masjid ini adalah ya, itu dulu rumahnya simbah saya. Nah, kemudian pada saat itu saya juga mengikuti perkembangan kajian pada waktu itu. Pada waktu itu yang ngisi pengajian namanya Pak Abdul Fatah, Pak Kiai Daris. Pak Abdul Fatah membaca kitab. Kemudian Pak Kiai Daris, Pak Abdul Mustafa itu semaan Al-Quran, juga diuraikan tentang kajian-kajiannya yang penting-penting. Di Masjid Baitur Surur ini juga. Ya, tapi dulu kan bukan masjid ya, namanya. Dulu namanya apa? Namanya Langgar Badian. Nah, langgar gitu. Ya belum seperti ini ya jenenge langgar ya toh. Makanya perkembangan demi perkembangan memang pada saat itu juga pesat sekali. Pada tahun-tahun itu ada namanya di Dukung, di sebelah depannya simbah itu ada namanya pengajian ikhlas. Pada saat itu belum ada TPA itu belum ada, tahun 1970-an itu belum ada TPA, sampai berkembang pesat sampai bisa istilahnya mendunia lah berita itu, termasuk saya, termasuk alumni pada saat itu. Saya juga pernah dikhatami Al-Quran di sini di Semak, di Langgar itu oleh putranya Pak Yai Daris, namanya Mas Yusuf, itu sekarang ada di Jakarta gitu. Dulu senang sekali ya, masih sepi, sehingga yang khatam-khatam itu dinaikkan bendi. Bendi itu apa ya? Dukar itu ya? Dukar ya, semacam sini. Kalau sekarang ya, kereta kuda. Ya, kereta kuda itu. Ya, senang sekali itu pada saat itu. Ya, alhamdulillah perkembangan selanjutnya saksi-saksi besok seperti sekarang ada kentongan tuh, apa namanya kentongan? Ya, kentongan tuh besar. Ya. Itu bisa dilihat itu tahun berapa, 1930-an berapa itu. Sekarang masih utuh di sana. Akhirnya perkembangan selanjutnya diperkirakan tahun 1983 sudah direnovasi seperti ini. Walaupun sekarang ya mestinya harus lebih dirawat lah biar lebih cantik lagi, apalagi sekarang kan menjelang hari Ramadan, bulan Ramadan ada persiapan. Ya antara lain itulah perkembangannya sampai sekarang. Untuk kegiatan rutin di Masjid Baitur Surur ini Pak mau? Ya, kegiatan sekarang yang sudah kita ikuti seperti Sabtu pagi ada semaan, ini Sabtu pagi kan. Kemudian nanti malam juga habis maghrib ada semaan, juga ada kajian. Kemudian kalau berarti tiap Sabtu pada maghrib, malam Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu nanti malam. Kemudian yang lain ya
itu ada hari Selasa malam Rebo, itu remajanya membaca Al-Quran. Itu. Kemudian kalau TPA-nya ya sore ya, biasa itu habis asar itu. Tiap minggu berapa kali? Ya ada 2 kali saya tahu. Ya inilah beberapa hal yang berkenaan dengan kemakmuran sekarang masjid Baitul Surur. Walaupun ini namanya masjid, tapi tidak untuk Jumatan karena terlalu dekat dengan masjid yang lain, sudah dahulu mengadakan Jumatan. Ya sampai sekarang. Untuk harapan masjid ini dipakai untuk Jumatan mungkin nggak itu Pak? Ini ya berita yang saya dengar, ini kan masjidnya atau dulunya langgarnya itu memang tidak untuk Jumatan. Jadi pesannya dari leluhurnya dulu seperti itu, sehingga tidak berani melangkah menuju seperti itu. Kenapa? Terlalu dekat dengan masjid yang lain. Ya karena terikat dengan itu ya generasi tuanya belum bisa melangkah seperti itu. Untuk posisi Bapak sendiri di kepengurusan Nahdlatul Ulama Pak? Ya kalau saya di kepengurusan Nahdlatul Ulama itu kan ini Masjid Baitul Surur posisinya kan ada di Kelurahan Bumi. Ya alhamdulillah sekarang masih dipercaya saya jadi ketua Suriah lah di rantingnya sini karena memang ya kebutuhan ya saya usia umur saya udah 72 berjalan ini ya hanya samina wa ta'na aja dengan teman-teman lain. Jadi Bapak ini sebagai ketua Suriah Nahdlatul Ulama. Ya. Oh, kalau boleh dijelaskan Suriah itu apa ya Pak? Ya kalau kita melihat dari kepengurusan itu kan ada namanya Suriah, ada Tanfidiyah. Ya. Kalau mau dijelaskan. Tanfidiyah itu adalah mengurusi di bidang organisasi. Ya. Gitu. Tapi kalau namanya Suriah itu tidak ada hubungannya dengan mengurusi organisasi, hanya biasanya tuh mengurusi orang-orang yang kegiatan-kegiatan rohaninya, lain kegiatan agamanya itu. Kalau sampai PBNU kan itu tak ada ketua Suriah, ada ketua Tanfid, seperti itulah organisasi yang ada di Nahdlatul Ulama. Untuk harapan-harapan ke depan mengenai masjid ini Pak? Ya mudah-mudahan ke depan itu masjid ini tetap makmur, bertahan ya, dan rapi. Beberapa yang perlu disempurnakan lagi, terutama kemakmuran masjid. Di sini juga ada hadrohnya juga eksis setiap bulan sekali, itu ada event yang rutin di masyarakat. Ya gitu aja. Dalam video saya yang dulu pernah menampilkan rekaman video hadroh ya. Dalam acara tasyakuran hataman di Masjid Baitul Surur. Ini ya baik itu. Sekarang udah insya Allah eksis itu. Sekarang kita amati ternyata sudah cukup kompak lah cara abuhnya, sudah berani ditampilkan di event yang lebih besar gitu. Demikian tadi bincang-bincang santai dengan Bapak Dr. Andes Raden Abdul Latif, sarjana hukum, magister pendidikan Islam. Ya, terima kasih. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.